Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama aku Wahyu. Sekarang tinggal di Bandung sudah sekitar 5 tahunan lah. Umurku 34 tahun. Saat ini pekerjaanku sebagai seorang PNS di pemerintah provinsi Jawa Barat. Untuk saat ini nih tanggal 25 Januari 2021 masih ditugaskan di Dinas SDM provinsi. Alhamdulillah di sana sudah 5-6 tahun, mau masuk 6 tahun. Jadi aku pindah ke Bandung ini karena aku ditugaskan di Dinas SDM itu. Sebelumnya tinggal di Jakarta, bekerja di sana di Kementerian Perumahan Rakyat. Sebelumnya aku sebenarnya udah pernah bikin video, cuman baru tahu kalau misalkan akun baru ternyata durasi untuk video yang bisa diupload di YouTube itu dibatasin 15 menit. Kemarin sudah bikin video durasinya sekitar 16 menit. Ah ya sudahlah. Apa namanya? Hitung-hitung latihan ngomong lah. Memang tujuanku bikin video ini apa ya? Untuk kepentingan pribadi lah, walaupun namanya media sosial YouTube gitu ya, mungkin nanti dipublish cuman tujuan utamanya untuk kepentingan pribadi. Pertama aku pengen punya kenangan aja. Aku bukan siapa-siapa, nggak dikenal orang, bukan untuk dikenal tapi pengen punya rekam jejak gitu. Jadi suatu saat kalau misalkan anak pengen kenal bapaknya, mau nyari di Google gitu kan, di Google bapaknya bukan orang terkenal, ya susah keluarnya. Nah, kalau misalkan suatu saat nanti bapak aku nih siapa ya gitu, mungkin dia mau searching di Google gitu, terus tiba-tiba keluar video-videonya bapaknya. Nah, mungkin nanti anakku bisa apa namanya, mengenalku lebih dekat lagi, selain karena apa namanya keseharian atau aku bisa membesarkan mereka, tapi ada mungkin nanti dari omonganku di video ini yang apa namanya baru mereka tahu gitu. Kedua, tujuanku bikin video ini tuh buat media untuk berlatih ngomong aja, berlatih bicara aja. Makanya mungkin karena aku nggak punya basic atau kemampuan untuk bicara di depan umum dengan baik, mungkin bahasaku nanti campur-campur, nggak terstruktur, apa namanya, kacau lah. Ya sudahlah, dianggap aja itu lagi latihan. Jadi yang mau apa namanya, yang mau mendengarkan, melihat silahkan, kalau enggak ya di skip aja karena capek pasti ngeliatin orang ngomong. Untuk pertama ini ngisi durasi 15 menit, dan nanti aku batasin di 13 menit lah, takutnya kelewatan. Mungkin kasih tahu aja apa namanya, aku akan informasiin aja atau bercerita.
aku nih video ini biasanya aku buat, bukan biasanya, ini kali ini aku buat dan rencananya akan sering ku buat sewaktu aku berangkat kerja gitu. Biasanya kalau berangkat kerja tuh berangkat jam 6 atau paling lambat setengah 7, settingannya udah di mobil itu, di mobil settingannya itu langsung menyalakan podcast, nyetel podcast gitu, entah podcast Mas, saya paling suka podcast Mas, atau podcastnya Deddy Corbuzier, atau podcastnya Raditya Dika. Ketimbang mendengarkan radio, aku lebih suka dengerin podcast, nggak tahu kenapa. Nah, saking seringnya setiap hari, setiap mau berangkat kerja dengerin podcast, kepikiran jadinya, pengen juga bukan pengen terus bikin podcast, bukan, cuman kayaknya setiap hari mendengarkan gitu cerita-cerita orang, pengen lah aku juga bercerita minimal untuk diriku atau nanti buat anak-anak. Terus juga ini juga terinspirasi dari film Sabtu Bersama Ayah kalau nggak salah ya. Yang kalau itu ya amit-amit ya, aku maunya juga umurku panjang, tapi itu film berkisah tentang seorang ayah yang tahu umurnya sudah tidak panjang lagi kalau nggak salah ceritanya begitu. Jadi ayah itu mempersiapkan video-video yang dia rekam dan akan perlihatkan kepada anak-anaknya di saat nanti anak-anaknya mulai tumbuh besar. Jadi walaupun sudah tidak ada, tetap ayah itu punya peran gitu. Walaupun apa yang dia omongin mungkin sudah beda dengan zamannya anaknya pada saat besar nanti gitu. Jadi pingin. Terus apa lagi ya yang mau dibicarakan? Kemarin itu perasaan 16 menit itu banyak yang diomongin, tapi sekarang malah jadi bingung. Ngomongin tipis-tipis aja lah ya, mengenai PNS gitu aja lah ya. Kenapa aku berangkat jam 6 gitu, paling lambat jam setengah 7. Sudah lama sih ya PNS ini sudah mulai perbaikan, mulai dicetuskannya program reformasi birokrasi itu. Sedikit demi sedikit PNS ini diperbaikilah pola kerjanya, lingkungan kerjanya. Nah, untuk saat ini kami ini PNS, terutama saya bicaranya PNS Pemprov Jabar aja lah ya, nggak PNS yang lain di tempat lain, karena aku mungkin sistemnya aturannya sama tapi mungkin sistemnya agak berbeda. Cuman kalau di PNS Pemprov Jabar kami ini semua absensi berangkat pulang, absensi perjalanan dinas, absensi work from home, itu semua sudah by system dan juga terkontrol oleh GPS gitu. Jadi kami kalau misalkan telat ya telat, merah. Kalau misalkan lupa absen ya masa waktu
bekerjanya berkurang kayak gitu. Jadi sudah ada sistem yang mengontrol kami. Itu kalau misalkan kita secara absensi kurang disiplin, itu nanti akan berdampak pada penghasilan yang kami dapat per bulannya gitu. Ada konsekuensinya lah ya. Bahkan kalau misalkan memang pelanggaran disiplinnya itu sudah berat secara absensi masuk, misalkan ini masuk aja dulu, absensi aja dulu, itu juga bisa ditegur, dapat langsung dapat teguran gitu. Jadi saat ini PNS saya sudah yakin lah, PNS minimal Pemprov Jabar mayoritas sudah datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktunya gitu. Selain absen, kinerja kami juga dihitung gitu. Kami harus melaporkan setiap harinya apa yang kami kerjakan, apa yang kami dapat, beserta menyampaikan eviden atau bukti hasil pekerjaan gitu. Jadi kalau yang seharian tidak kerja gitu, tidak punya bukti hasil pekerjaan pada hari itu, ya repot. Makanya kalau dulu mungkin cara kerjanya menunggu tugas dari atasan. Kalau sekarang kalau nggak ada tugas dari atasan, kita cari pekerjaan, berinisiatif gitu. Nah, apalagi di pemerintah provinsi Jawa Barat ini ada namanya Employee of the Month, PNS terbaik di bulan itu sesuai dengan jenjang pangkat jabatannya. Jadi kalau ada kinerja yang terbaik itu nanti dapat insentif lebih besar, dapat pada bulan itu dapat tambahan insentif lah gitu. Ayo, siapa yang mendengarkan obrolanku ini yang jadi berminat jadi PNS, mulai sekarang dipersiapkan, karena yang minat jadi PNS itu banyak sekali. Setiap tahun kalau ada CPNS buka pasti. Cuman perlu dipahami juga, PNS itu abdi masyarakat, abdi negara, kita dibayar oleh pajak gitu. Jadi basicnya kita pelayan masyarakat. Mindset kalau misalkan PNS pejabat harus dilayani itu sekarang sudah mulai berubah. Kita kembali ke fitrahnya kita sebagai pelayan masyarakat gitu. Harus membantu melayani masyarakat, karena gaji kita dibayar dari pajak yang masyarakat bayarkan. Sementara itu dulu ya perkenalannya. Nanti disambung video yang lebih membahas topik-topik atau membahas apa yang lagi ada di otakku aja. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.